Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals, apa kabarnya hari ini? Wow, tema di bulan ini sungguh luar biasa. Rock punya tema yaitu Godfidence to Influence. Godfidence mengajarkan ke kita bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Hidup penuh tantangan, kita sering down. Tapi Godfidence mengajarkan bahwa kita bisa bersandar kepada kekuatan yang tidak ada batasnya, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang kudus, yang memberikan Roh Kudusnya
di dalam hidup kita untuk kita selalu berkemenangan. Ada amin saudara-saudara? Let's worship Him. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jesus. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song in freedom. If you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. Holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, Royals, in one voice, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy,
you, Jesus. Your name is the greatest. Yes, Lord. Of all names. You are the King of all kings. Terima kasih Tuhan. Karena dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, kita bisa menjadi kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berbunyi seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Yesus kudus. Amin. Tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak bisa memanggil Dia Bapa. Tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak dapat dikuduskan. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, Reals, live up. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. Come on, Reals. Nation cries, holy. You are lifted high, holy. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau, kami bisa hidup kudus. Because you are the holy God. You are holy forever in our life. Terima kasih Bapa. Kami bisa bersandar kepada kekuatan-Mu yang tidak terbatas. Kami tidak takut bahaya. Dan kami mau memuji lebih keras lagi. Karena nama-Mu ditinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa saudara datang, saudara ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Yang ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Come on Royals. Come on, come on. Hey, hey. Come on, clap. Biar segalanya yang bernafas, puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia. Biar segalanya yang bernafas, puji Dia, puji Dia, puji Dia. Sekali lagi, biar segalanya yang bernafas,
puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Di saat ku jatuh, kau kan angkatku. Amin. Di saat ku ragu, kau yakinkanku. Semua musuh bergabung, buatku terkepung. Kau tetap ku sanjung, tempatku berlindung. Declare it. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, Royals. Selalu ada di setiap musimku, amin. Karena ku tahu kau sertaiku, kau sertaiku. Kau kekuatanku, pujian mazmurku, yang kan meruntuhkan semua benteng musuh. Lift up your voice, Royal. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sit up. Takkan ku gentar sebab kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. Sit down. Praise the Lord, oh my soul. Give praise to Jesus. Sebab dia yang berkuasa, dia yang bertata, dia yang telah bangkit atas maut. Amin. Sing it out, come on. Dan kau yang berkuasa, dan kau bertata, dan kaulah yang bangkit mengalahkan maut. Kau Allah yang setia, Tuhan yang benar, tak ada yang dapat menandingimu. Dan kau yang berkuasa, dan kau bertata, dan kaulah yang bangkit mengalahkan maut. Kau Allah yang setia, Tuhan yang benar, tak ada yang dapat menandingimu. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Sing it one more time. Praise the Lord, oh my soul. Come on, Royals. Praise the Lord, oh my soul. Takkan ku gentar, takkan ku gentar sebab kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. Takkan ku gentar sebab kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. Takkan ku gentar sebab kau beserta, kan ku nyatakan sekarang. In one voice. Praise the Lord, oh my soul. Music. Give praise to Jesus. Come on, Reels. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Haleluya. Coba kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Come on. Sebelum kita menaikkan lagu berikutnya, saya minta kita sama-sama melakukan sesuatu hal yang spesial. Ini nggak mungkin
Mungkin 1 tahun nggak, mungkin sekali nih ya. Coba siapa yang bawa handphonenya? Boleh ambil handphonenya. Ada adik-adik Rocky dan Rocket ini. Boleh ambil handphonenya semua ya. Boleh lampu dimatiin juga. Ingat saudara, kita lakukan ini bukan untuk seru-seruan, tapi ini kadang-kadang sebagai peringatan ya. Musim ini kan kita ngomong glow up ya. Kita memang pakai handphone untuk nyalain flashlight. Ya. Coba boleh semua nyalain flashlight. Oke. Nice. Saya tunggu semuanya untuk nyalain flashlight. Kita bisa glowing up. Kita bisa semakin kian bersinar terang. Karena kita berjalan dalam kebenaran. Amin. Gimana kita bisa jalan kebenaran? Kalau kita awalnya nggak tahu tentang kebenaran. Saya mau bilang kepada saudara, sang kebenaran itu, sang terang itu turun menemui kita semua. Amin. Turun menemui kita semua, nggak cuma turun tok. Tapi dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita, bahkan dia nggak meninggalkan kita. Dia hidup bersama dengan kita. Yang percaya saja katakan amin. Come on Di, yo. Saudara ready ya? Bersorak kita untuk Tuhan kita. Come on, woo. Yeah. Katakan bersama-sama, come on. Kau batu karang yang teguh. Dengan imanmu, come on. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. That's it. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Dari kanan ke kiri ya, come on, come on. Haleluya, haleluya, dekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Say that, come on. Bersorak, nyatakan siapa? Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, come on. Kau Yesus batu penjuru. Come on. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Siapa? Penyelamat yang bangkit dan hidup. Kanan kiri, come on. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Royal Steady, come on. Bersorak, nyatakan siapa? Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Biarlah ini dari hati kita semuanya. Come on. Woo.
want to glow up for you, Lord. Kami akan bersorak. Katakan bersama-sama. Yesus. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari saya undang semua anak Rocky dan Roket bisa maju ke depan. Come on. Megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Seorang nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan megah, come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan untuk kita, come on. Woo! Shalom Royals. Ya. Mari saya mengundang untuk setiap orang tua yang mungkin anaknya masih di bangku bersama dengan papa mamanya untuk bisa maju ke depan. Juga yang mungkin anaknya minggu ini belum diajak, minggu depan bisa diajak bersama-sama untuk kita bisa beribadah di tempat ini ya. Saya mau bacakan satu ayat di Amsal 22 ayat 6. Mungkin bisa ditampilkan. Saya bacakan ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Untuk setiap kita di sini sebagai orang tua, Tuhan kasih kita itu sebuah otoritas untuk memberi arahan dan didikan pada setiap anak yang Tuhan percayakan pada kita. Sebuah pembiaran itu tidak akan membawa kebaikan buat anak-anak kita. Tapi hal terbaik yang anak-anak kita bisa terima adalah arahan dan didikan tentang kebenaran, bahwa mereka bisa mengenal sebuah pribadi secara personal untuk mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayo saya pimpin dalam doa ya. Kita arahkan tangan kita ke anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak dalam keluarga kami yang Kau percayakan. Kami sebagai orang tua punya otoritas untuk memberi arahan dan didikan kepada mereka untuk mereka bisa mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Dan kami memberkati anak-anak kami Tuhan untuk mereka dalam apapun yang mereka lakukan, dalam masa pertumbuhannya, dalam pelajaran di sekolahnya, dalam pergaulannya juga Tuhan. Dan terlebih lagi mereka secara personal, secara pribadi bisa mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Dan mereka bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu adalah hal terbaik yang mereka bisa terima dari usia dini mereka Tuhan. Dan kami memberkati mereka, dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak bisa kembali ke tempatnya, jemaat bisa duduk. Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh, have
confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan. Karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. GoFood rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini yang Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi false confidence ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang. Dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang. Yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah confidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut. Dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya. Dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem. Dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Confidence memberikan influence. God bless you. Amin. Shalom Royals. Sekali lagi Shalom Royals. Senang sekali saya bisa hadir di sini menyapa kalian semua. Dan nggak terasa ya bahwa kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Juni. Berarti
2024 sudah separuh jalan. Saya tahu banyak yang sudah terjadi, mau itu berita yang baik ataupun berita yang buruk. Tapi yang kita harus percaya bahwa segala dalam hidup kita selalu ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan selalu mengasihi kita. Yang kita harus percaya bahwa adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Oke, ada amin? Oke, hari ini akan ada 2 macam persembahan seperti biasa, persembahan reguler yang akan kalian masukkan ke dalam kantong persembahan yang dibagikan oleh Asher. Dan yang kedua adalah persembahan pembangunan yang kalian akan berikan di dalam amplop yang juga sudah dibagikan oleh Asher di depan. Ataupun kalian juga bisa melalui QR code, kalau kalian perhatikan di depan bangku Anda terdapat QR code di depan bangku kalian. Nah, kalian bisa melakukan transaksi QRIS di sana untuk memberikan persembahan. Oke, sebelum persembahan dijalankan, mari saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu pada kami semua. Kali ini kami akan memberikan persembahan dari hati kami untuk-Mu dan merupakan tulus dari kami, dan kami juga berdoa supaya persembahan ini juga bisa memberkati yang lain dan juga bisa memberkati gereja ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang saya mau menyapa bagi para jemaat baru yang baru hadir di sini. Terima kasih sudah datang, welcome to home. Saya berharapnya untuk para jemaat baru, bila Anda belum memiliki gereja lokal, bisa bergereja di sini. Dan juga untuk jemaat yang sudah setia di sini, terima kasih, I love you guys, you are the best. Mari kita bertumbuh bersama di Royal Surabaya, dan juga ada informasi yang baru. Di sini, di sini ada QR code. Apa sih QR code ini? QR code ini berisikan KC atau kita bilang Kingdom Community. Apa sih Kingdom Community itu? Seperti biasa, Kingdom Community itu kalau kita kenal dengan bahasa seperti Komsel, Cell Group. Kenapa sih kok kita tuh ada KC ini? Ya, kita berharap dari pihak Royal Surabaya adalah kita tuh berada di sini bukan cuma untuk beribadah, tapi kita di sini juga untuk bertumbuh, berkembang bersama, saling menjaga, memiliki circle satu sama lain. Saya pun berada di sini merupakan dorongan dari KC saya. Saya berada di KC Swag bersama Ko Steven Juwana, C. Laura, ada Ko Hansen dan C. Hani. Karena mereka lah saya dijaga, saya bisa bertumbuh, mendapatkan diskusi-diskusi yang baru, mendapatkan sebuah wawasan yang baru. Karena setelah saya alami, saya dulu pernah mungkin di posisi Anda berkata, buat apa sih Casey? Ya kan? Tapi setelah saya memilih untuk bisa join Casey, saya bisa bilang bahwa itu pilihan yang tidak akan pernah saya sesali. Dan yang saya dapati selama ini adalah, jangan pernah melimitasi diri Anda kalau Tuhan mau lebih. Itu dari saya. Oke, today's preacher kita, sebenarnya semua orang pasti sudah kenal beliau. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Hizkia Setiawan yang merupakan Royal Teaching Pastor. One of my favorite, salah satu pastor favorit saya. Karena kenapa? Beliau ini sudah baik, ganteng, cinta Manchester United lagi. Kurang sempurna apa itu? Apalagi aku percaya kok Manchester United kan habis juara nih. Ya aku berharap Koko hari ini bisa enjoy, sermon kali ini bisa membawa Eufira juara. Karena supaya kita tahu bahwa kita semua ini di mata Tuhan merupakan juara bagi dirinya. Yes. Fun fact lagi, hari ini kita dilayani oleh sang adik. Minggu depan akan dilayani oleh sang kakak tercinta, Pastor David Victor. Beliau merupakan lead pastor GBI Rock Generation Community Church Malang. Jadi jangan bingung bagi para Royals kalau kok hari ini sama minggu depan kok sama ya. Ya memang mereka berdua nih kok adik yang ya 11-12 gitulah. Banyak orang yang salah menyapa kadang ya. Dan seperti biasa setiap Rabu siang kita akan selalu ada IG Live at Royal Surabaya jam 12 siang. Kali ini ada quick words dari C. Foni Sutejo. Beliau merupakan Generation of Royal Satellite and Members of Greeting Ministry.
Jadi setiap Rabu jangan pernah lupa, selalu tonton, selalu kalian bisa juga komen di sana, bertanya di sana. Karena kenapa? Sebuah pertumbuhan akan selalu terbuka bagi kalian yang ingin memberikan diskusi yang baru. Oke, kemudian ada, nah ini yang baru ini, ada new product launching dari Royals Merchandising kita. Nah ini, karena kita sedang dalam hashtag glow up, so Merchandising Royal Surabaya menghadirkan sebuah sweater baru dengan hashtag glow up yang akan tersedia dengan pilihan warna hitam atau putih. Dan ini akan menjadi produk pertama dari Royals Merchandising Ministry yang akan terus merilis produknya yang dapat menyebarkan Injil dan nilai-nilai kebenaran. So aku harap melalui produk ini pun kami juga bisa memberkati Anda, memberkati semua. Dan bagi kalian yang juga merasa tertarik ataupun merasa ingin beli, bisa melakukan transaksi setelah ibadah ada di booth di luar. Last but not least, ini yang biasanya kita tunggu, hospitality kita. Hari ini hospitality kita adalah martabak ayam. Oke, sekian dari saya Michael Andraludi. Terima kasih Royal, selamat beribadah. Shalom semuanya, luar biasa. Thank you Michael. Kadang kita berpikir kalau di sesi praise and worship selama 30 menit ya, itu dimana ini bagian kita yang memberikan pujian dan penyembahan. Ya, gak salah emang. Tapi pernahkah kita sadar bahwa sewaktu kita menyanyikan pujian dan penyembahan, di situ Tuhan juga bekerja. Bagaimana dia bekerja? Semestinya bukan tentang arrangement dan nada. Dia bekerja itu melalui lirik lagu dan kebenaran lagu yang kita nyanyikan melalui mulut kita. Bagaimana dia bekerja? Melalui apa yang kita ucapkan, apa yang kita aminkan. Di situ iman kita bertumbuh. Di situ iman kita dibangun. Jadi melalui pengertian ini, semestinya kita harus berpikir juga bahwa tidak ada pujian penyembahan yang ngangkat atau tenggelam atau aduh ini kurang sip ya. Di mata Tuhan, Dia mau bekerja di setiap puji-pujian dan penyembahan. Melalui apa? Melalui lirik yang kita ucapkan meskipun kita tidak bisa nyanyi. Di situ iman kita dibangun. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, saudara. Dia yang kita andalkan. Dia yang kita bisa percaya. Yes. Thank you Lord. Kau bekerja di saat kami naikkan pujian dan penyembahan. Iman kita Kau bangun Tuhan. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh, kemana ku sanggup pergi dari
setia bersamaku. Kemana ku sanggup pergi dari naunganmu, selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, nyata kau beserta, hanya bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau beserta. Mari kita deklarasikan iman kita. Dia bekerja, dia bekerja. Dengan satu suara. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Haleluya. Mari saya ajak Royals di 1-2 menit ke depan, just to worship Him freely, secara bebas. Ucapkan apa yang di dalam hatimu, keluarkan dari mulutmu. Dan karena dari dalam itu Tuhan berkarya, Tuhan bekerja juga melalui Roh Kudus-Nya. Kau kuandalkan, I put my trust in you. Kau ku percaya, Kau ku percaya, senantiasa ku berlindung dalam dirimu. Kau ku andalkan, Kau ku andalkan, Kau ku andalkan, Kau ku percaya, ku percaya, yeah.
selama ku hidup. Terbaik, Kau selalu pelindungku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Terbaik, Kau selalu pelindungku. Kau rajaku selama ku hidup. Pelindungku, Kau rajaku. Terbaik, terbaik, Kau selalu pelindungku. Kau rajaku. Katakan, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janjimu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersamamu. Indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersamamu. Semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau beserta. Nyata Kau beserta. Oh, nyata Kau beserta. Nyata Kau setia Tuhan Yesus. Nyata Kau baik, nyata Kau setia, tak tinggalkan kami, tak lupakan kami, selalu menjaga kami. Tuntun setiap langkah kami, Tuhan. Nyata Kau beserta, nyata Kau setia Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami bertumbuh dan selalu menyatakan, kami tidak menginginkan yang lain selain Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Hidup kami penuh, hidup kami puas di dalam-Mu. Engkau yang memenuhkan kehidupan kami, Engkau yang pelihara kehidupan kami, Engkau yang jaga kehidupan kami. Bahkan Engkau yang mengajar kehidupan kami. Pimpin setiap langkah kami Tuhan hari ini. Kami percaya sesungguhnya bukan kami yang mengikuti Engkau, tetapi Engkaulah yang mencari kami, sehingga dengan sepenuh hati kami nyatakan kami mau mengiring Yesus selama-lamanya. Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong kami, yang mengajar kami, menginsyafkan kami, dan membawa kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan. Tetapi hamba-Mu memiliki keyakinan yang teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kiranya Injil-Mu saja yang hamba-Mu beritakan. Bukan yang lain, bukan pengetahuan, bukan pengalaman, bukan hal di luar firman-Mu. Hanya Engkau saja yang hamba-Mu beritakan Tuhan. Dan biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu.
Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan Amin. amin. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. Dan saya juga minta Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih juga berikan appreciate buat teman-teman saudara-saudara yang pelayanan hari ini, buat usher, buat sound, buat multimedia, buat hospitality, buat semuanya yang pelayanan hari ini dari media sosial. Sarangnya. Wah, media sosial semuanya saudara kita bisa terlayani dengan sempurna karena ada saudara-saudara kita yang melayani kita hari ini. So, Shalom Royals. Yang kabarnya luar biasa katakan haleluya. Well, ini minggu yang cukup padat ya. Cukup padat karena ada beberapa yang kita kerjakan. Hari ini hari pertama kelas Believer Class yang ikut Believer Class selamat dan semangat buat hari ini. Dan juga kita sudah 2 kali mengadakan pertemuan Premarital Class di Kemah Pujian. Wow, ini minggu yang sangat melelahkan, minggu yang sangat padat, tetapi hati kami penuh dengan sukacita. Ya kan, karena kita berbagi kebenaran, berbagi Injil di sini. Kita juga ada Casey juga dan segala macam. Wow, ini minggu yang cukup padat, tapi begitu juga kasih Tuhan padat dalam setiap hati kami semua di tempat ini. So, masih di musim yang sama, ya, di musim yang sama, glow up season. In Christ, we're not getting younger but glowing up in the wisdom. So, wisdom seperti apa, hikmat seperti apa yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Dan kita sama-sama buka hati, ya, kita sama-sama akan buka hati. Ini adalah yang akan kita sama-sama pelajarin hari ini adalah sebuah kisah yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kisah ini tentang Yesus pada waktu berusia 12 tahun dan dia berada di dalam bait Allah. Ya, ini kisah yang uncommon. Ya, uncommon sekali. Saya 39 tahun jadi orang Kristen, hampir tidak pernah dengar khotbah dari teks ini. Saya pertama kali dengar khotbah dari teks ini waktu saya usia 10 tahun. Waktu itu saya dirayakan di rumah saya. Wow, jadi makan mie waktu itu. Yang khotbah itu adalah om saya. Om saya pendeta di sana di Situbondo. Jadi yang khotbahnya tentang ini. Dan juga pada waktu umur 12 tahun. Pas umur 12 tahun, mama saya kasih ayat yang ke-52, ya kan? Lukas 2 ayat 52. Mama saya kasih ayat ini pada saya, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Makanya saya bertambah besar, Saudara. Saudara bisa lihat. Ya, well, ini uncommon, tetapi saya yakin dan percaya, jika itu ditulis, berarti ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Dan ini bukan tentang saya, ini bukan tentang kita semua, tetapi tentang Allah. Sehingga ketika kita mengerti tentang Allah, kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Dan siapa Allah bagi kita. Itu yang kita sama-sama akan renungkan. Dan saya yakin dan percaya hikmat Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita siang hari ini untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Are you ready, Royals? Mari kita buka hati, buka telinga kita, buka pikiran kita. Well, Rabu lalu berarti tanggal 5 Juni waktu saya ikut Casey. Yang belum ikut Casey segera ikut Casey, nanti di scan ya. Saya ikut Casey, gembala Casey saya, Kingdom Community saya adalah Eko Kuswanto. Nih di sebelah sini yang tadi doa, bangga saya luar biasa. Bangga Bapak Gembala. Nah oke, jadi ada satu hal yang menarik dari Bapak Gembala saya, waktu Gembala Komsel saya, waktu sharing. Jadi Ko Eko ini sharing, dan ini akan saya juga tanyakan kepada saudara. Jadi ceritanya Ko Eko ini lagi keluar berdua dengan temannya. Dan temannya itu men-sharingkan apa yang dia dapat di komselnya dia. Gak tahu komsel di mana. Lain kali diajak ke komsel kita aja. Siapapun, temannya Ko Eko, kalau lihat ini, ikut komselnya Ko Eko. Ini gembala komsel saya ini. Teman Anda ini gembala komsel loh, ikut aja. Nah, well, yang ditanyakan kepada Ko Eko, itu akan saya tanyakan juga kepada saudara-saudara hari ini. Jadi gini, pertanyaannya yang dilontarkan oleh temannya Ko Eko adalah seperti ini. Kita sama-sama renungkan ya. Kemarin aku komsel, ya kan? Terus akhirnya pertanyaan seperti ini. Jika waktu kita hidup di dunia hanya tinggal 1 bulan, apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan ini buat saudara semua, dan mari kita renungkan. Apa yang akan kita lakukan? Saya kasih waktu 10 detik. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Seberapa banyak dari Royals yang mengatakan, yang memiliki jawaban bahwa saya akan menghabiskan waktu bersama keluarga? Yang jawabannya seperti itu, bisa jumping jack di tempat? Gak perlu, angkat tangan saja. Angkat tangan saja yang mau menghabiskan waktu bersama keluarga, yang mau menghabiskan waktu bersama keluarga. Oke. Sebagian besar mau menghabiskan waktu bersama keluarga. Well, jadi gini, dari pertanyaan yang saya lontarkan dan dari jawaban yang disampaikan oleh Royals di tempat ini, saya akan tarik kesimpulan seperti ini. Kesimpulan yang pertama, prioritas kita jadi berubah ketika prioritas kita jadi berubah, kita akan mengesampingkan hal-hal yang kurang penting dan kita akan mengutamakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Benar ya? Kesimpulan yang pertama seperti itu. Setuju? Yang setuju katakan Oke. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, dan ini yang paling utama. Kesimpulan yang kedua, yang paling utama adalah gini. Kita akan sadar betapa besarnya nilai sesuatu atau seseorang ketika kita tahu bahwa kita akan kehilangan hal atau orang tersebut. Ya, kita cenderung abai ketika kita sudah cukup sering melihat dan berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita gagal memberikan value yang benar pada apa yang ada di sekitar kita. Dan ironisnya, hal tersebut adalah hal yang sangat berarti, bahkan paling berarti dalam kehidupan kita. Kita gagal menemukan nilai yang sesungguhnya dari hal tersebut. So, untuk lebih dalam, kita akan sama-sama baca di ayat 41 sampai 44. Lukas 2 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Well, ini yang terjadi sebelum Yesus ditemukan di bait Allah. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan itu dilakukan setiap tahun. Lazim dilakukan, ditulis di sini, lazim dilakukan. Mereka pergi beribadah dengan setia, mereka pergi beribadah dengan taat. Mereka melakukan dengan hal yang baik. Namun, di tengah perjalanan, mereka kehilangan Yesus. Mereka justru kehilangan Yesus pada saat setelah pergi ibadah. Memang, tidak dipungkiri, waktu perjalanan mereka dari Nazaret ke Yerusalem, itu bukan cuma keluarganya Yesus. Saya yakin. Karena mereka akan berjalan bersama beberapa keluarga yang lain. Dan sangat bisa dimaklumi kalau seandainya Yusuf dan Maria itu berpikir Yesus berada di rumah leknya. Lek Kimin atau lek siapa gitu kan. Lek. Ya, jadi ternyata orang Surabaya. Nah itu jadi sangat memungkinkan kalau mereka berpikir bahwa Yesus ada dengan saudara yang lain. Berjalan dengan orang lain. Tetapi gini. Ini sangat ironis. Karena apa? Mereka habis pulang ibadah. Dan setelah sekian banyak rangkaian yang mereka alami. Rangkaian kejadian yang spektakuler yang mereka alami bersama Yesus. Pertama, kehamilan Maria. Itu gak main-main. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya lewat malaikat kepada Yusuf. Itu juga gak main-main. Meneguhkan hati Yusuf. Waktu Yesus lahir, para gembala tiba-tiba datang mengunjungi mereka. Ada orang Majus. Waktu Yesus pada hari yang ke-8 dibawa ke bait Allah. Ketemu dengan siapa? Simeon dan Hana. Dan dua orang ini memberikan pesan yang sama bahwa ada keselamatan di dalam anak ini. Ada keselamatan ini. Secara tidak langsung mereka sudah punya gambaran. Walaupun mereka masih belum utuh juga ya.
gambaran belum utuh bahwa Yesus ini bukan anak sembarangan. Tetapi ironisnya justru mereka kehilangan Yesus ketika mereka sedang melakukan ibadah. Lebih tepatnya setelah mereka melakukan ibadah. Mari kita renungkan hal ini. Just open your heart. Jangan-jangan kita pun kehilangan Yesus di tengah kesibukan rohani kita. Kita kehilangan Yesus di tengah kebiasaan ibadah yang kita lakukan. Kita sibuk melayani Tuhan, namun kita justru kehilangan sosok yang kita layani. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita hidup dan sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Kesimpulannya, kita sudah menjadi terbiasa dengan Yesus. Dan tanpa kita sadari, nilai Yesus sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Sangat mungkin bagi kita menyatakan Yesus yang luar biasa dengan mulut kita. Namun hati dan kehidupan kita, Yesus hanyalah sosok yang biasa-biasa saja. Sangat mungkin bagi kita, hari ini kita ngomong bersorak, nyanyikan Yesus kaulah Tuhan. Tapi dalam hati kita, dia sosok yang biasa-biasa saja. Saya tidak mengatakan bahwa mungkin ada beberapa, yes, gak usah pelayanan kalau gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saudara gak perlu pelayanan. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak perlu sibuk, ada pertemuan rohani di tempat ini, ada quick word dan segala macam. Saudara tidak bisa ikut. Itu tidak menjadi sebuah legalitas buat saudara untuk tidak mengikuti itu semua. Tapi mari kita sama-sama renungkan hal ini. Saya mengajak saudara semua, royals di tempat ini. Kita sama-sama merenung. Renungkan hal ini. Apakah kita masih mendapatkan Yesus? Apakah kita masih merasakan Yesus? Dan apakah kita masih menikmati Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita? Apakah Yesus masih benar-benar berdampak di dalam kehidupan kita? Apa indikasinya kita sudah mulai kehilangan Yesus dalam kehidupan kita? 2 indikasi utama. Yang pertama adalah kita tampaknya produktif, tetapi kita melakukan produktivitas kita, aktivitas kita, tanpa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Hingga kita berujung pada kelelahan. Kelelahan bukan sekedar fisik ya, tetapi kelelahan di dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Dan dampak yang keluar, ini dampak yang paling kelihatan, yang keluar adalah gini, yang paling nyata. Kita hidup di dalam persungutan, kita tidak bisa bersyukur. Dan kita cenderung menyalahkan keadaan. Baik menyudutkan keadaan sekitar, menyudutkan teman-teman sepelayanan, menyudutkan gembala komsel Anda, menyudutkan gembala satelit Anda, menyudutkan koordinator ibadah Anda, menyudutkan ministry leader Anda, menyudutkan semua orang. Dan saudara mengatakan, aku ini capek. Gak ada yang ngerti aku di sini. Jangan-jangan Anda kehilangan Yesus. Atau indikator yang kedua, saudara justru jadi tinggi hati, kita jadi justru tinggi hati. Dan kita mengatakan, kalau bukan ada aku di sini, aku yang paling produktif di sini. Kalau nggak ada aku, nggak jalan. Kalau bukan aku yang nabur di tempat ini, nggak ada. Perpuluhanku ini dasar di sini. Be careful. Jangan-jangan saudara sedang kehilangan Yesus. Saudara kehilangan Yesus di tengah produktivitas saudara. Mungkin tampaknya saudara produktif, tapi sifat Anda supersif. Mari kita telah hati kita. Mari kita jujur dengan hati kita. Seharusnya saat kita menikmati pribadi Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita, maka akan ada ucapan syukur saat kita lelah. Dan ada sebuah penyerahan diri pada saat kita memiliki sebuah kesempatan untuk bermegah. Kita tidak mempertahankan apapun selain kita mempertahankan iman kita pada Yesus. Pada dasarnya, apa yang kita bisa lakukan? Puji Tuhan kalau saudara bisa mengambil bagian di dalam gereja ini. Dengan doa, dengan daya, dengan dana. Puji Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama sadari bahwa itu pun
kita bisa berdoa, kita bisa memberikan daya, kita bisa memberikan dana. Itu Tuhan yang kasih dalam kehidupan kita. Jadi artinya tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermegah. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk capek aku. Kita menyerah saja untuk tidak pelayanan di tempat ini. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan pada kita pada saat kita lelah. Dia pun menyatakan kebesarannya yang membuat kita bermegah. Sampai akhirnya, Tuhan lebih besar dalam kehidupanku. Tuhan jauh lebih indah dalam kehidupanku. Mari hari ini, kita termasuk saya waktu merenungkan hal ini, banyak yang Tuhan tegur. Kayak tadi saya bilang, minggu ini minggu yang sibuk. Apakah saya kehilangan Yesus juga? Jangan-jangan orang yang berdiri di depan ini, yang mengatakan kehilangan Yesus, itu orang pertama yang kehilangan Yesus. Jangan-jangan saya yang kehilangan Yesus. Tapi mari hari ini kita jujur. Seharusnya tujuan setiap kegiatan rohani yang kita lakukan bukan hanya untuk pengembangan diri, namun untuk mengenal Allah lebih dalam dan menikmati pribadinya setiap saat. Sehingga setiap hari kita semakin hidup dalam penyerahan diri pada Tuhan. Gereja bukan sebuah akademi di sini. Bukan untuk pengembangan diri saja. Karena aku bisa nyanyi, karena aku bisa fotografi, karena aku bisa desain. No. Ini adalah tempat di mana orang-orang berkumpul. Kitalah orang berdosa yang ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan kita sama-sama melayani Sang Raja. Coba renungkan hal ini. Apakah dalam kita melayani Tuhan semakin membuat kita mengenal Dia atau tidak? Atau justru kita mendapatkan pelayanan yang kita inginkan tetapi kita kehilangan Tuhan yang kita layani? Coba renungkan. Saat kita melayani, siapa yang semakin besar di dalam kehidupan kita? Kapasitas dan skill kita dalam melayani atau Kristus yang semakin besar? Jangan-jangan kita sudah terlampau besar, baik secara kapasitas serta dampak. Kita yang glow up dalam perform kita, namun Yesus justru fade out dalam kehidupan kita. Jangan-jangan orang silau dengan betapa glow up-nya performa kita, namun gagal melihat Yesus yang glow up melalui kehidupan kita. Orang lain hanya merasakan skill kita, namun tidak merasakan Yesus yang tinggal dalam kehidupan kita. Jangan-jangan seperti itu. Mari sama-sama kita merenung hari ini. Saya pun merenungkan hal ini. Buat saudara yang masih belum masuk dalam pelayanan, saudara masih menimbang. Saya nggak tahu latar belakang saudara kenapa saudara nggak pelayanan. Mungkin saudara pernah dulunya pelayanan. It was long time ago. Saya nggak tahu, mungkin ada kekecewaan di gereja sebelumnya, di pelayanan sebelumnya. Saya nggak tahu. Atau saudara masih bingung, saya mau melayanin apa, saya nggak bisa apa-apa dan segala macam. Listen to me, hari ini. Saya tidak sedang memanipulasi saudara supaya saudara semua melayani di tempat ini. Sekali lagi saya tidak memanipulasi saudara. Tujuan kami pastoral di tempat ini adalah membawa saudara mengenal Kristus. Menjadikan saudara murid Kristus, bukan pelayan saja. Murid pasti melayani, tapi pelayan belum tentu murid. Ya, jadi tujuan utama kami adalah menjadikan saudara murid. Cinta kepada Yesus bukan cinta pada pelayanan. Cinta pada Yesus, kalau cinta pada Yesus pasti melayani. Pasti melayani. So hari ini saya tidak sedang memanipulasi saudara. Tapi saya mengajak saudara untuk merenungkan apa sebenarnya yang menghambat saudara untuk pelayanan hari ini. Apa yang membuat saudara sekalian enggan untuk memberitakan Injil. Saya suka sekali apa yang disampaikan oleh Nancy di tempat ini. Sering kali diungkapkan dan saya sangat setuju ketika dia menyampaikan ini. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, kasih yang terbaik yang kita bisa nyatakan pada orang lain ketika kita menyatakan Injil pada orang lain. Memberitakan Yesus yang luar biasa pada orang lain. Apa yang membuat kita gagal untuk menyampaikan itu pada orang lain? Jangan-jangan kita terlalu sudah berlindung pada sebuah statement yang seperti ini. Jadi orang Kristen aja, yang biasa-biasa aja. Yang penting kan baik, gak usah fanatik. Ada yang seperti itu? Ada adu.
Atau saudara ketika ada yang mengencourage saudara untuk berbagi Injil, saudara berlindung di bagian ini. Jaga toleransi bro, toleransi antar umat beragama. Ya, saya setuju. Sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di negara yang begitu plural, sangat beraneka ragam di sini. Toleransi harus kita jaga, saling menghormati harus kita jaga. Namun jika toleransi membuat kita enggan menyatakan iman, jangan-jangan justru kita malu mengaku Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita ini malu ngaku bahwa yang penting orang baik lah. Yang penting kan dampaknya. Hey, come on. God feeden loh. In influence. Kita nggak bisa hanya memberikan influence tanpa kita menghadirkan Tuhan di sana. Berarti kita confident dong. Nangkap ya? Kalau kita hanya influence tanpa menghadirkan Tuhan di sana, kita hanya confident. Nggak confidence. Am I right? Sekali lagi ada aduh. Come on. Jangan-jangan kita gagal untuk melayani. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan kebutuhan kita sendiri. Sibuk dengan pergumulan kita. Sibuk dengan kekurangan kita, sibuk dengan segala sesuatu. Tunggulah keluargaku masih gini, tunggulah anakku masih gini, tunggulah aku sakit belum sembuh, tunggulah. No, come on. Apa yang menghalangi kita? Paulus selama di penjara, dia tidak gentar untuk memberitakan Injil. Apapun, saudara, kita melayani karena kita tahu kita ini dikasihi. Oleh sebab itu, kita akan menyatakan kasih itu pada orang lain. Harusnya itu yang menggerakkan kita. Harusnya itu yang bergelora dalam hati kita. Mari, jangan sampai justru kita kehilangan Yesus pada kondisi kita sekarang ini. Justru kita kehilangan Yesus pada pergumulan kita. Tapi kabar baiknya gini saudara. Sekalipun kita kehilangan sosok Yesus dalam kehidupan kita. Seakan-akan kehilangan sosok Yesus dalam kehidupan kita. Percayalah. Pribadinya selalu ada beserta dengan kita. Dia justru rela kehilangan segalanya supaya kita bisa hidup bersamanya. Bapa justru berpaling dari Yesus supaya kita menerima anugerah keselamatan yang Bapa rancangkan. Dengar ini, keberhargaan dan keindahan pribadi Yesus dalam kehidupan kita tidak ditentukan seberapa besar dan hebat mujizat yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Namun ditentukan bagaimana kita menempatkan Dia menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Yesus akan kian memudar saat kita hanya fokus pada kesibukan dan pergumulan kita. Dan Dia akan semakin terang, semakin glow up saat kita fokus pada pribadinya yang mengagumkan. Tuhan itu pribadi yang besar, berkuasa. Sangat mustahil bagi kita manusia yang sangat terbatas ini untuk mengenal Dia. Sangat mustahil. Tapi syukur kepada Allah. Dia adalah Allah yang penuh dengan inisiatif. Dia ingin mengenalkan dirinya dalam kehidupan kita. Pribadi seperti apa sih yang Tuhan ingin kenalkan dalam kehidupan kita? Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ayat 45 sampai 47. Ayat 45 sampai 47 saya akan bacakan. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Mereka ini Yusuf dan Maria sambil mencari Dia, mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar Dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Well, tadi saya bilang bahwa Tuhan itu selalu memperkenalkan dirinya pada kita. Ini teaser buat yang ikut BC nanti. Tuhan selalu memperkenalkan dirinya pada kita dengan 2 cara, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Apa itu wahyu umum dan wahyu khusus? Mari kita sama-sama sambut wahyu. Mari silakan wahyu. Dan. Wahyu umum itu adalah Tuhan memperkenalkan dirinya, memperkenalkan betapa besar pribadinya. Itu lewat ciptaannya. Matahari, cakrawala, keindahan, keteraturan dalam alam semesta ini. Itu menunjukkan bahwa He is exists. Dia ada. Itu menunjukkan wahyu umum. Semua orang bisa menikmatinya. Ada di sini kalau habis nyolong tidak bisa menikmati matahari? Ada habis ini habis buat berzina gitu terus aku tidak bisa menghirup oksigen, nggak ada. Sama. Dirasakan oleh banyak orang. Itu wahyu umum.
Tapi wahyu khusus, Tuhan menyatakan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Kenapa Tuhan harus menyatakan pribadinya secara khusus di dalam kehidupan kita? Tujuannya cuma satu, untuk menghancurkan setiap prinsip di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan rencana Allah. Ini dia, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam bagian ini ya. Coba perhatikan, Tuhan Yesus membuat para alim ulama yang mendengarkannya terheran-heran. Mereka terpukau atas kecerdasan Yesus. Kekaguman mereka seakan-akan menyatakan bahwa setiap pengajaran yang Yesus berikan pada mereka, setiap pertanyaan yang Yesus berikan, diskusi mereka itu menyatakan, loh ini yang selama ini kami cari-cari, ini yang selama ini kami diskusikan, ini yang selama ini kami dambakan. Kok bisa tahu orang ini? Masih kecil lagi, masih umur 12 tahun. Kok bisa-bisanya dia tahu? Mereka kagum, mereka wow. Ini luar biasa. Yesus jelas alim ulama pada saat itu. Pasti membahas soal Taurat. Apalagi di bait Allah mau bahas apa? Masa mau bahas Naruto? Gak mungkin. Episode kesekian dan segala macam. Masa mau bahas tentang Queen of Tears? Gak mungkin kan? Pasti membahas Taurat di sana. Membahas tentang Musa. Membahas tentang segala macam. Nubuatan para nabi. Semuanya dibahas di sana. Yesus menjawabnya dengan luar biasa. Karena apa? Dia sosok yang ada di dalam Alkitab itu. Makanya dia bisa menjelaskan dengan luar biasa. Mari kita renungkan bagian ini ya. Tuhan selalu rindu menyatakan pribadinya dan menyatakan hikmatnya yang tidak mungkin bisa kita selami. Ingat apa yang disampaikan Pastor Andrew? Hikmat itu bukan tentang sesuatu, tetapi siapa pribadi hikmatnya. Hikmat Tuhan tidak terselami dalam kehidupan kita. Mungkin saja dalam kehidupan banyak saudara saat ini, ada yang mengalami misteri dalam kehidupan. Kehidupan saudara banyak tanda tanya, kok bisa jadi kayak gini ya? Aku ini sudah melayani lama loh. Kok bisa ya? Dia itu dapat pertolongan, kok aku enggak? Kok bisa ya? Itu dilewatkan, tapi sekarang aku bisa ngalamin kayak gini ya? Banyak misteri. In every mystery in your life, there is God mercy in your life. Selalu ada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Hari ini mungkin saudara nggak tahu. Hari ini saudara penuh dengan misteri. Pada satu saat, ketidaktahuan saudara akan menjadi sebuah seruan pengagungan pada Tuhan. Hari ini mungkin saudara ngerasa lemah banget. Kayaknya nggak ada yang bisa aku sampaikan kepada orang lain. Aku bisa saksikan apa? No, tetaplah bersaksi bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan penuh misteri yang kita hadapi, Tuhan rindu membawa kita untuk menikmati hikmatnya yang begitu besar. Seringkali ya, kita gagal melihat Tuhan yang besar karena tertutupi oleh ego kita yang besar. Tidak ada satupun yang bisa menutupi kebesaran Tuhan. Hanya ego kita saja dan keengganan kita yang menutupi kebesaran Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kebesarannya kok. Yang menutupin adalah justru ego kita sendiri. Mari kita buka di Amsal 3 ayat 5-6. Kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 5-6. Oke Royals, 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan bagian ini. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu, bukan memuluskan. Akui dia dalam setiap jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu, bukan memuluskan jalanmu. Meluruskan artinya, yang diluruskan itu hati kita. Ada proses kalibrasi di sana. Dipangkas lagi, diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bentuknya dia mengajar. Bahkan kadangkala dia menghajar. Tetapi yang Tuhan inginkan itu bukan kehancuran kita. Justru tampaknya, awalnya tampaknya kita hancur banget. Gak berdaya banget. Tetapi satu hal, ada sebuah hikmat yang akhirnya membuat kita distruktur ulang di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, tahu aku sekarang. Ini maksudnya.
Ada banyak hal yang terjadi dalam minggu ini dalam kehidupan saya pribadi. Next, mungkin saya akan sampaikan. Tapi saya yakin dan percaya, saya bisa berdiri sekarang, istri saya tahu. Saya bisa berdiri dan saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena anugerah Tuhan, saya yakin dan percaya. Mungkin hari ini masih misteri buat saya. Tetapi, His mercy itu nyata dalam hidup saya juga. Maukah kita berserah pada pengertian dan kebenaran Tuhan? Yang lebih dalam lagi, maukah kita diluruskan oleh kebenarannya sehingga kehidupan kita memancarkan pribadi Tuhan yang semakin tampak bukan lagi pribadi kita, namun pribadi Tuhan yang kian glow up melalui kehidupan kita. Kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita seakan-akan menghancurkan kehidupan kita, namun tujuan utamanya adalah supaya hati kita dikalibrasi sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau seandainya hari ini ada beberapa banyak misteri dalam kehidupanmu, ini waktunya untuk tenangkan diri dan biarkan Roh Kudus mengkalibrasi hati kita. Dan percayalah, satu saat anugerahnya yang akan menjelaskan semua dalam kehidupan kita. Hikmatnya yang akan menstruktur ulang dalam kehidupan kita. Dan percayalah, iman kita akan bangkit. Siapapun saudara hari ini yang mengalami misteri, I wanna tell you, don't give up. Because God never give up in your life. Never give up in your life. Dia mencarimu. Dia mengejarmu. Kalau saudara dengar hari ini. Bahkan yang ikut live delay, siapapun Anda, dimanapun Anda, Tuhan cari kamu. Well, Tuhan menyatakan bahwa Dia Allah yang penuh hikmat. Dia juga menyatakan bahwa Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Bagian ini sangat menarik. So, fasten your seatbelt. Bagian ini menarik sekali. Lanjut ya ceritanya. 48 sampai 50. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Salah satu nilai baik dari orang Timur, orang Asia itu adalah menghormati orang tua. Benar ya? Sangat baik sekali. Saya ingat banget apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Ini hal utama yang diajarkan kepada saya. Walaupun saya sering bolong-bolong juga melakukannya. Papa, mama, I love you. Ya, jadi papa saya itu selalu mengajarkan yang pertama. Kalau sama orang yang lebih tua, saya itu kalau ngomong iya itu harus pakai we. We om, we tante, we pa, we ma, we ai, we su. Tampaknya kuno banget ya. Kuno banget, tapi itu yang diajarkan papa saya. Saya kan masih sampai sekarang masih ngomong we. Tapi kadang-kadang juga kelolosan juga ngomong ya. We ko Andrew, ya. Geli ya. We ko Richard, kan lebih tua. Ya kan? Nah, oke, yang kedua. We ko Eko, we. Yang kedua adalah kalau terima barang itu mesti tangan dua. Ya, kalau terima barang khususnya jadi orang tua itu tangan dua. Itu selalu diajarkan sama ini. Itu untuk menghormat, honoring orang tua. Well, di bagian ini tampaknya Yesus itu sangat tidak sopan. Bahasa Ibrani-nya itu ngelama. Ada orang Jember. Orang Jember tahu ngelama itu pasti. Orang situ Bondo juga. Ya ngelama ya gitu kan. Ngelama. Jadi di bagian ini sekilas Yesus itu tidak menaruh hormat sama orang tuanya. Orang tuanya sudah kesusahan, sudah penuh effort nyari dia. Tiba-tiba, ngapain? Kenapa kamu cari aku? Kan aku harus ada di sini. Loh, tampaknya tidak hormat kan? Kalau saya mendapatkan perlakuan seperti itu, jawaban seperti itu, tak cengkewing. Itu sebabnya saya bukan Yusuf dan anak saya Gideon, bukan Yesus. Tak cengkewing tuh, 12 tahun ya berapa kilo sih, saya deadlift 120 kok, kuat saya, ya kan, cengkewing gitu. Tapi gini, mari kita sama-sama lihat bagian ini ya. Yesus tampaknya tidak sopan, tetapi apa yang dia sampaikan itu benar. Dan mengandung makna yang dalam. Perhatikan ini ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?
Tuhan Yesus sedang menegaskan gini, bahwa dirinya bukan manusia biasa, dan mereka ini, Yusuf dan Maria, bukanlah orang tuanya yang sesungguhnya. Ini sebuah statement yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus sedang menyatakan, aku lebih besar dari kalian. Secara tidak langsung, Yesus sedang menyatakan, kuasaku jauh melampaui kalian. Jelas ini membuat Yusuf dan Maria kebingungan. Walaupun mereka, sekali lagi, mereka sudah melewati berbagai macam peristiwa yang spektakuler tentang Yesus. Tapi mereka masih belum sempurna pemikiran mereka. Dan hari ini, Yesus pada saat ini, Yesus sedang menyatakan bahwa, hey, secara tidak langsung Yesus mengatakan, aku lebih besar. Aku ini Allah. Yang selama ini kamu datang ibadat. Aku orangnya. I am the man. Ini dia. Yesus ingin menyatakan itu. Dan mari kita renungkan ya bagian ini. Seringkali terjadi sebuah pergeseran dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menganggap Yesus biasa saja. Namun tanpa kita sadari, kita sudah menggeser posisi dia sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita bukan lagi hidup untuk Allah. Tetapi kita menuntut Allah hidup untuk kita. Allah yang menjadi pusat, Allah yang menjadi pemuas kebutuhan kita. Tuhan bertanggung jawab untuk membuat kita glow up. Di dalam posisi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam karir kita. Dia yang bertanggung jawab untuk memenuhkan semuanya. Kita tanpa kita sadari, kita yang jadi Allah. Yesus yang jadi hamba. Seringkali kita mengatakan bahwa aku lebih berkuasa, aku paling tahu hidupku. No. Kita tidak pernah tahu hidup kita. Dia yang paling ngerti hidup kita. Harusnya kita bersimpu di depannya. Karena dia Allah yang penuh dengan kuasa. Harusnya kita sadar. Kita ini powerless. Sedangkan Tuhan itu powerful. Kita harusnya sadar tentang ini. Kita seharusnya sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang begitu lemah. Dan kita membutuhkan Tuhan. Saya tidak sedang mendiscourage saudara ya. Wah gak enak nih pendetanya. Gak ada yang memberikan semangat gitu loh. Motivasi gitu loh. Kan sudah 1 minggu. Gak ada motivasi sama sekali. No. Bukankah firman Tuhan justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna? Ya kan? Kita kasih ilustrasi seperti ini. Saudara pernah gak ketemu orang yang tampaknya biasa-biasa saja. Dan ketika saudara buka siapa dia membuka siapa dia. Dan akhirnya, ternyata iki loh. Ternyata dia punya ini loh. Ternyata dia punya perusahaan Ahava yang kemarin itu kan. Kosmetik. Itu dan kosmetik apa lagi. Ternyata kita ngerasa gimana? Langsung, iya pak gitu kan. Coba, pernah ngalamin gitu gak? Saya pernah tuh di sini kan. Saya nggak tahu ada Pak Arifin di belakang. Habis doa, ya teriak-teriak saja. Pak Arifin dari Pak langsung gak enak gitu kan. Bayangin, kita langsung rasanya memberikan hormat. Bener gak? Bukan kita mengkultuskan pribadi tersebut, tapi kita memberikan hormat. Sekarang, kalau kita tidak bisa menghormati Tuhan, jangan-jangan Tuhan bukan Tuhan lagi dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita dan kita biasa-biasa saja, jangan-jangan sudah tergeser. Sosok Tuhan itu dalam kehidupan kita itu sudah tergeser. Makanya hari ini Tuhan Yesus pada Maria dan Yusuf, dia ingin sedang memberikan sebuah, aku yang berkuasa. Harusnya kita datang pada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Jangan pernah takut, Tuhan tidak pernah menyudutkan engkau. Tuhan tidak sama dengan tatanan dunia. Dunia selalu menuntut, kamu harus kuat, kamu harus strong, kamu harus gini. Nah. Justru Tuhan panggil kita. Yang lemah, letih, lesu, dan berbeban, datang. Pada dasarnya, kita ini adalah kumpulan orang rapuh yang selalu ditopang oleh Allah yang tangguh. Kitalah orang-orang rapuh. Saya enggak malu saya mengatakan saya ini rapuh. Saya enggak malu saya mengatakan kepada tim pastoral di tempat ini, Stephen, Alvin, Pastor Andrew, Nancy, Ria, Kododi, saya butuh kalian. Karena kalau saya kuat, hati-hati. Tuhan membenci orang yang tinggi hati, bukan? Ketika kita dalam kelimpahan,
sadarilah bahwa hal tersebut Tuhan yang memberikannya. Dan ketika kita dalam kekurangan, percayalah Tuhan selalu ada untuk memelihara kehidupan kita. Sehingga pada saat kelimpahan, kita tidak tinggi hati. Bahkan pada saat kekurangan pun, kita tidak rendah diri. Baik masa kelimpahan dan kekurangan adalah kesempatan bagi kita untuk merasakan pribadi Tuhan yang besar. Dan juga kesempatan bagi kita untuk glow up, menyatakan Kristus bagi dunia. Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan kuasa. Kita masuk ke bagian yang terakhir. Ini bagian sangat menarik, saudara. Ini bagian sangat menarik sekali. Bagian sangat menarik sekali. Kita masuk bagian yang terakhir. Ini sangat menguatkan saya, sangat memberkati saya. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Setelah Yesus menyatakan secara implisit bahwa dia adalah Allah dengan kesadaran penuh, Yesus tetap hidup di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Ketaatan Yesus bukan karena paksaan, tetapi karena penuh kerelaan. Ayat 52 dikatakan bahwa Yesus dikasihi Allah dan manusia. Yesus dikasihi oleh manusia, artinya dia hidup dengan sangat baik, berdampingan dengan sangat baik, bersosialisasi dengan sangat baik. Dia hormat pada orang tuanya. Dia glow up. Di tongkrongannya dia glow up. Dia glow up sekali. Tapi bagaimana Yesus bisa glow up di hadapan Allah? Kenapa dia dikasihi oleh Allah? Apa yang membuat dia dikasihi oleh Allah? Saya coba rangkai setiap pembahasan kita hari ini. Yesus itu tetap tunduk dalam asuhan Maria, Yusuf dan Maria dengan sebuah kerelaan. Kenapa harus demikian? Supaya rancangan keselamatan bisa terwujud dengan sempurna. Yesus harus masuk dalam rancangan keselamatan ini. Dia harus menjalani hidup sebagai manusia secara total. Dia yang penuh hikmat mengajar tentang Taurat dan kitab para nabi. Dia mengajarkan dan sekaligus dia menyatakan bahwa sosok yang ada di dalam kitab Taurat itu adalah dia. Tetapi toh demikian, dia tetap tunduk kepada rancangan Allah. Mengapa Yesus harus jadi manusia? Mengapa dia harus melewati rentetan jalan kehidupan yang tidak mudah? Ini semua untuk menyatakan kasih Allah pada kita. Bayangkan ya. Kalau Allah yang maha kuasa tadi, Allah yang penuh hikmat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, tadi kita juga nyanyi. Tiba-tiba datang dengan segala atributnya itu. Dengan glow up maksimal. Datang pada kita, justru kitalah yang terpental. Kita sakit, lihat kemuliaan Tuhan, kita nggak bisa. Makanya, itu kenapa, itu alasan terbesar kenapa Yesus datang ke dunia. Supaya apa? Sekali lagi, Allah bisa menghampiri manusia. Bisa melawat umatnya. Dan ingat, apa yang Yusuf dan Maria, ketika apa yang terjadi ketika Yesus berada di bait Allah. Dan ketika Yusuf dan Maria menemukan Yesus, saya undang pemain musik untuk kembali. Yesus bilang gini kan, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Itu kan. Saya kasih penjelasan ya, kita kembali kepada ayat di awal tadi. Alasan Yesus dan keluarga ke Yerusalem itu kenapa? Untuk merayakan Paskah. Oke, saya mau jelaskan di sini. Saudara sabar dengan saya. Tapi ini adalah sesuatu yang indah. Paskah itu adalah satu hal yang paling penting, perayaan yang paling penting bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena pada saat Paskah itu, pada saat itulah bangsa Israel lepas dari perbudakan Mesir. Jadi, kenapa disebut Paskah, Passover? Karena pada saat itu, malam sebelum mereka dilepaskan, terjadi sebuah tragedi yang sangat luar biasa di bagian orang Mesir. Seluruh anak sulung mati, terbunuh. Ya. Itu tidak terjadi pada bangsa Israel. Kenapa? Karena ada darah di ambang pintu. Ada anak domba yang disembelih. Ya, itu Paskah. Itu arti Paskah. Kenapa mereka merayakan? Supaya mereka tahu bahwa kita ini dulunya budak,
tapi kita dilepaskan oleh kasih karunia Tuhan. Ya, kita dilepaskan, kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Satu kebenaran lagi di dalam perayaan Paskah adalah seperti ini. Setiap bapak wajib bapaknya itu wajib menceritakan peristiwa ini kepada anaknya pada waktu peristiwa itu. Pada waktu perayaan Paskah. Jadi harus diceritain. Nah, jadi pada waktu itu kita ini bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Dan ketika Tuhan mau melepaskan kita, ada domba yang disembelih dan ditaruh darahnya di ambang pintu. Makanya itu disebut Passover. Kita dilewati aja. Tapi mereka orang Mesir, mereka anak sulungnya mati semua. Oleh sebab itu kita bisa bebas, kita bisa dimerdekakan. Itu semua karena ada darah anak domba. Bapak yang bertanggung jawab menceritakan itu. Yusuf sebagai bapak jasmaninya. Yusuf melakukan tugas dengan baik. Buktinya mengajak Yesus ke bait Allah pada saat Paskah. Bagian ini yang menarik. Sebelum-sebelumnya kalau saudara perhatikan, ini bagian pertama kali Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapakku. Jadi selama 3 hari, Yesus kan bilang, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Yang saya bayangkan pada saat itu, Bapa di sorga ngomong sama Yesus, bukan lagi cerita tentang anak domba yang disembelih. Bukan lagi ada darah yang dioleskan di ambang pintu. Bukan lagi seperti itu. Tetapi Bapa ngomong sama Yesus pada saat itu, kamu yang akan disembelih. Kamu yang akan menjadi penebusan dan membebaskan bukan hanya orang Israel, tetapi semua bangsa, saudara dan saya. Kamu yang akan melewati ini semua. Kamu yang akan membebaskan orang-orang ini dari kebinasaan. Yang membuat Passover dalam kehidupan kita. Kamulah orangnya. Adakah Bapak yang tega ngomong seperti itu kepada anaknya? He did it for you and me. Mungkin kita bisa dikasihi oleh manusia. Karena kepiawaian kita, karena keceriaan kita, karena kebisaan kita, karena talenta kita bisa dikasihi oleh manusia. Tapi bagaimana kita dikasihi oleh Allah? Bagaimana kita dikasihi oleh Allah? Seberapa panjang kesetiaan kita kepada Tuhan? Seringkali kita gak setia kok. Seberapa dalam penundukan kita, diri kita kepada Tuhan. Kita pun tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Bagaimana kita dikasihi oleh manusia? Dikasihi oleh Allah. Yesus yang menggantikan kita. That's why dia tetap berada di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Supaya apa? Dia menyelesaikan apa yang telah dirancangkan oleh Allah Bapa. Hari ini, glow up kita yang sesungguhnya. Kita benar-benar tahu siapa kita di hadapan Allah. Kita ini hanya orang-orang yang rapuh. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk memancarkan terang kita sendiri. Namun kita hidup karena sang terang datang menemui kita. Sehingga kita bisa hidup bagi sang terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita bukan menjadi influence bukan karena diri kita sendiri. Tapi harus ada Yesus yang dibawa di sana. Yesus yang benar-benar diberitakan di sana. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Tuhan selalu rindu untuk tinggal dalam kehidupan kita. Bekerja dalam kehidupan kita. Dan bekerja melalui kehidupan kita. Pada dasarnya, bukan kita yang menemukan Yesus. Tetapi Yesuslah yang menemukan kita. Semua Allah yang pernah ada, yang pernah diajarkan. Mereka selalu meminta, apa yang kamu kasih padaku? Tetapi hanya ada satu Allah yang rela tinggalkan semua. Jadi manusia, memberikan semuanya untuk kita. Hari ini, panggilan buat saudara semua di tempat ini. Dia menemukanmu. Justru Yesuslah yang menemukanmu dari ini. Mari sama-sama ketundukkan kepala. Kita renungkan firman ini. Yesus Tuhan. Aku berlindung. Hanya Engkau laguku dan
kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari Royal sama-sama berdiri katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, yes Lord, dan kasih tahu Engkau selalu bersamaku. Mari teduhkan hatimu hari ini. Saya mau berdoa buat beberapa saudara yang menghadapi misteri dan banyak sekali tanda tanya dalam kehidupanmu. Kau menanyakan di mana Tuhan? Di mana kuasa-Mu? Kenapa orang lain ditolong, saya tidak? Kenapa orang lain dilewatkan, saya tidak? Kenapa orang lain hidupnya lempeng-lempeng saja, tetapi saya tidak? Banyak sekali pertanyaan. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus bermurah hati kepada orang tersebut? Sangat menjengkelkan buat saya. Kenapa saya harus ngampuni orang itu? Kenapa saya harus membebaskan orang itu dari setiap kemarahan saya? Dia layak dan saya benar. Siapapun engkau yang hari ini mengalami beberapa discourage, mengalami kelemahan seperti itu dan beberapa misteri dalam kehidupanmu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara. Kekuatan Allah nyata datang pada dia hari ini. Dia tidak pernah membuangmu, dia tidak pernah membuangmu. Justru ketika engkau datang dengan segala kelemahan, Tuhan nyata dan Dia setia. Bapa di sorga, hari ini Kau lihat putra dan putrimu, Kau lihat putra-putrimu dengan segala kelemahan dan segala kekurangan mereka. Dengan segala ketidakmampuan mereka, kami datang padamu Tuhan. Karena kami tahu dalam kesesakan, dalam kemenangan, Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan, kiranya hikmat-Mu yang menuntun kehidupan kami. Kiranya hikmat-Mu yang benar-benar mengubahkan hati kami. Kiranya anugerah-Mu yang penuh dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami berdampak bukan karena kami hebat, tetapi kami berdampak karena Allah yang hebat beserta dengan kami, bekerja dalam kehidupan kami dan bekerja melalui kehidupan kami. Kami ingin kasih-Mu dirasakan oleh banyak orang Tuhan. Kami ingin
kuasa-Mu itu dirasakan juga oleh banyak orang. Tuhan, pakai kami, kuatkan kami dengan segala kekurangan kami. Kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Kami percaya segala perkara kelimpahan, segala perkara kekurangan, segala perkara kemenangan, bahkan kekalahan sekalipun, Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, bangkit. Lutut yang mulai goyah ditegakkan kembali. Iman yang mulai pudar hari ini Tuhan, Kau teguhkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa salib-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, menginsyafkan kami, menuntun kami, menguatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, ucap syukur padamu, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih belum mendapatkan roti dan anggur bisa lambaikan tangan. Rekan-rekan asyir yang akan melayani saudara hari ini. Jika saudara sudah mendapatkan, mari kita sama-sama angkat roti dan anggur. Kami mengucap syukur, inilah pekerjaan-Mu yang ajaib, pekerjaan-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya mengangkat kelemahan kami, tetapi Engkau memuaskan murka Allah, sehingga murka itu tidak menimpa kami. Dan justru anugerah Allah yang penuh di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu, dan kami percaya itu terjadi dalam kehidupan kami. Teguhkan setiap kami Tuhan, teguhkan iman kami. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Jesus, Jesus. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, dan Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Dia mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru untuk kamu. Melalui tubuh dan darahnya, kita yang harusnya dimurkai Allah, hari ini kita bisa dikasihi oleh Allah. Dan bahkan kita dikasihi oleh manusia. Dan juga bisa mengasihi manusia yang lain. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi apapun yang kami hadapi. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Asal Engkau beserta dengan kami. Kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Royal, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan kasih karunia. Kemanapun Engkau pergi, kasih Allah nyata dalam kehidupanmu. Kemanapun Engkau melangkah, kasih karunia-Nya mengejar kehidupanmu. Kemanapun Engkau pergi, Engkau melangkah, anugerah-Nya menopang seluruh kehidupanmu. Kristus diberitakan melalui kehidupanmu. Kristus dinyatakan melalui kehidupanmu. Kasih-Nya dicurahkan di dalam kehidupanmu. Kuasa-Nya dilimpahkan dalam kehidupanmu. Dan kasih dan kuasa-Nya dirasakan oleh orang lain. Karena Allah yang hebat tinggal dalam kehidupan kita. Bekerja dalam kehidupan kita. Dan bekerja melalui kehidupan kita. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Yang telah terima berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sama-sama percaya katakan. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. God bless you all.